bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik semua. Ketemu lagi nih bareng kakak-kakak sekolah minggu. Ada Kak Resti, Kak Meli, dan Kak Mega. Halo adik-adik. Gak lupa juga nih ada abang pemusik kita loh adik-adik. Ada Bang Daniel dan Bang Rifai. Dan ada Bang Martua di belakang kamera. Oh iya, Kakak Mega mau tanya nih kabar adik-adik yang di rumah ya. Kita tanya bareng-bareng ya Kak. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Karena adik-adik di rumah sudah semangat nih Kak Mega sama Kak Resti. Bagaimana kalau kita nyanyi sambil gerak-gerak badan? Boleh Kak? Punya tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Ayo adik-adik. Kita panggil dulu ya. Laskar Kristus. Yeay. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Dimulakan, ditutupkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam surga, jalan dalam bumi. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Adik-adik yang di rumah dipersilakan untuk duduk. Adik-adik yang di rumah, tadi kita kan sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mulai ibadah nih. Kita sama-sama saat teduh ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bernyanyi Yesus ku undang. Musik abang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Dan pada hari ini kami mengucap syukur karena kami boleh beribadah di hari Minggu ini. Tuhan berkati adik-adik kami yang mendengarkan firman-Mu dan juga memuji-Mu ya Tuhan. Berikan mereka sukacita dari awal ibadah sampai dengan akhir nanti ya Bapa. Begitu juga dengan Amang Pendeta kami yang akan menyiapkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menerima firman-Mu dengan sukacita. Begitu juga dengan kakak sekolah minggu dan juga abang pemusik yang akan melayani adik-adik sekolah minggu. Biarlah kami Tuhan melayani Tuhan melalui adik-adik kami dengan sukacita. Kami siap Tuhan untuk beribadah hari ini. Adik-adik yang siap beribadah, mari sama-sama katakan amin. Adik-adik yang di rumah, kita memuji Tuhan lagi yuk dengan bernyanyi lagu dari Terbit Matahari medley Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kakak Meli panggil adik-adiknya yuk di rumah biar makin semangat nih. Oke, siap Kak Resti. Laskar Kristus. Yeay! Musik abang. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari apa Kak? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di. Lompat sama-sama ya. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga. Lompat sama-sama. Oh Yesusku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik yang di rumah, Kakak Resti dan Kakak Meli, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita nih. Dan pastinya kita merasakan kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari. Betul Kak Mega. Berarti kasih Tuhan itu selalu baru buat kita. Tapi bagaimana ya Kak Resti kasih Tuhan itu sebenarnya Kak Resti? Nah kebetulan nih Kak Mega, Kak Meli ada judul lagu, judulnya I Say L-O-V-E. Nah ada gerakannya juga nih kakak-kakak. Kita nyanyi bareng-bareng yuk, kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Adik-adik yang di rumah, kalau kakak bilang Laskar Kristus, semuanya langsung bangkit berdiri. Laskar Kristus, yeay! Musik abang.
Adik-adik sekolah minggu, hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam titah yang keempat. Kita sama-sama mengucapkan dari tempat kita masing-masing. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan, mari kita sama-sama mengucapkan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik yang di rumah, tadi kita kan sudah nyanyi lagu I Say L-O-V-E. Tahu nggak? Ternyata Tuhan itu tidak hanya mengatakan kalau kita itu mengasihi hanya dari mulut saja, tapi Tuhan itu mau kita membuktikannya dan membagikannya kepada semua orang. Betul banget nih Kak Mega. Kayak judul lagu yang satu lagi nih yang kita bakal nyanyiin, judulnya Kasih Yesus Lemah Lembut. Mari kita bareng-bareng nyanyi yuk. Kak Meli ajak adik-adiknya bangkit berdiri. Siap Kak Resti. Laskar Kristus. Yeay! Musik Abang. Semuanya bernyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Katakan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi adik-adik ya, kita mulai dari awal. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Marilah kita meminta pengampunan dosa dari Tuhan kita. Mari kita sama-sama mengucapkan
Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan menjadi epistel bagi kita adalah dari ayat bulanan untuk bulan Februari 2021, tertulis dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ternyata Kak Mega dan Kak Resti, kasih itu bisa ke siapa saja, bisa ke orang yang kita sayang, bahkan ke musuh kita sekalipun. Betul banget tuh Kak Meli. Kasih itu nggak boleh pilih-pilih nih. Dan yang penting kasih Yesus itu manis dan indah. Wah, aku jadi keinget satu lagu Kak, judulnya Kasih Yesus Manis dan Indah. Mau nyanyi bareng-bareng nggak? Mau dong Kak Mega. Oke, kita ajak adik-adik kita yang di rumah ya untuk bangkit berdiri. Kakak Resti, panggil dong adik-adik kita. Adik-adik yang di rumah, Laskar Kristus. Yeay! Musik abang. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Amat tinggi, amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat luas, takkan terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah. Sekali lagi ya, kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Amat tinggi, amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat luas, takkan terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah. Marilah kita sama-sama mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik.
Tiba saatnya nih untuk kita mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, minggu ini dan minggu depan kita tetap ibadah online. Jadi adik-adik tetap berpakaian yang rapi, duduk yang manis, dan jangan lupa tetap ikutin ibadah online-nya ya. Dan pengumuman yang kedua, adik-adik di rumah jangan lupa nih, walaupun ini tahun baru di 2021, kita tetap catat yang namanya buku kebaktian. Catatan 1, catatan 2, catatan 3, dan inti khotbahnya. Tetap diisi ya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik jangan lupa ya, kalau keluar rumah pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, terus minum vitamin, makan yang bergizi, dan jangan lupa berdoa selalu supaya corona cepat berlalu. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, adik-adik. Adik-adik yang di rumah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik duduk yang manis sambil menyiapkan hati karena kita akan bernyanyi lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Musik Abang. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Terlebih kepada adik-adik sekolah minggu semuanya dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita, beserta dengan kita, memberikan sukacita, memberikan kesehatan, dan juga memberkati orang tua kita, sehingga kita tidak kurang suatu apapun dalam kehidupan kita sehari-hari, pribadi lepas pribadi. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu semuanya, pada minggu ini Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 25 hingga ayat 37. Lukas pasal 10 ayat 25 hingga ayat 37. Mari kita dengarkan baik-baik. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus,
adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Adik-adik sekolah minggu, demikianlah firman Tuhan. Dan untuk lebih memudahkan kita memahami, mengerti firman Tuhan, mari kita menyaksikan paparan berikut ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu,
tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ya, adik-adik sekolah minggu semuanya pasti sudah lebih mengerti setelah menonton tayangan tadi bagaimana kita melihat ada 3 tipe manusia yang ditunjukkan. Ada tipe imam yang melalui menghindari kesusahan. Ada juga tipe orang Lewi, sama juga menghindari kesusahan, tidak mau menghadapi kesulitan, tidak mau menolong orang. Tetapi tipe orang Samaria yang murah hati, yang baik hati, justru yang tidak diperhitungkan, justru mereka menunjukkan kepedulian kepada orang-orang yang perlu ditolong. Adik-adik sekolah minggu semuanya tentu memang terkadang susah untuk berbuat baik. Tetapi firman Tuhan menunjukkan teladan yang diberikan oleh perumpamaan Yesus sendiri. Bagaimana kita harus menunjukkan sikap kita sebagai orang yang murah hati, sebagai orang yang baik hati, yang peduli terhadap sesama, yang peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Ternyata kita tidak perlu menghindar. Ternyata kita tidak perlu mencari jalan lain. Karena mengikut Yesus simpel saja. Mari selalu berbuat baik. Mari selalu menunjukkan teladan yang baik. Bagi anak-anak sekolah minggu, mungkin bukan harus hal-hal yang besar yang harus kita buat. Dengan berbuat baik di rumah saja, kita sudah mengikuti Yesus. Dengan melakukan hal-hal yang baik saja di rumah, dengan senyum yang manis saja kepada sesama, itu sudah mengikuti Tuhan Yesus. Dengan menolong bapak mama, kakak adik di rumah saja, membantu mereka di rumah saja, itu juga menunjukkan teladan yang baik yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Bukan menghindar, bukan mencari alasan, tetapi menuruti kehendak Yesus, berbuat yang baik, melakukan yang baik. Itu firman Tuhan berkata, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Pergilah dan berbuatlah demikian. Tuhan Yesus menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang baik untuk itu. Mari kita tiru seperti apa yang dilakukan oleh orang Samaria yang murah hati tersebut, yang baik hati tersebut. Dia tidak berpikir siapa yang ditolong. Dia tidak berpikir apakah dia mengenal atau tidak mengenal. Dia tidak berpikir apakah dia orang dekat atau orang jauh. Dia berpikir bagaimana supaya selamat. Dia berpikir bagaimana supaya berbuat baik kepada siapa saja, tanpa harus terlebih dahulu mengenal, mengerti, memahami siapa dia. Siapa saja yang perlu kita tolong, patutlah kita tolong. Paparan tadi sudah mendekatkan kita untuk lebih memahami karakter
atau sifat Tuhan Yesus. Melalui paparan tersebut kita diajar untuk berbuat baik kapan saja, di mana saja, tanpa melihat waktu, tanpa melihat tempat. Selamat berbuat baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Engkau memberikan kami contoh yang baik ya Yesus, untuk selalu berbuat baik, melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Engkau mengajar kami untuk selalu menunjukkan kebaikan kepada siapa saja, tanpa melihat siapa, tanpa melihat tempat, tanpa melihat waktu. Ya Bapa, ajar kami untuk selalu menunjukkan bahwa kami adalah pengikut Yesus. Kami adalah anak-anak Tuhan yang mau menunjukkan perilaku yang baik dan pekerjaan yang baik. Berkati kami ya Bapa. Sertai kami ya Yesus untuk selalu berbuat baik. Berkati orang tua kami, berkati anak-anakmu sekolah minggu. Berikan kami sukacita, berikan kami kesehatan. Terlebih dalam menghadapi kesusahan, kesulitan masa kini, kiranya Engkau selalu beserta dengan kami. Ampunkan kami akan kesalahan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk melakukan kreativitas. Nah, Kakak Mega mau tanya nih kakak-kakak sama adik-adik yang di rumah nih. Pelajaran apa sih yang kita dapat dari firman Tuhan hari ini? Orang Samaria yang baik hatinya. Wah, betul sekali. Adik-adik yang di rumah juga pasti jawabnya benar nih kakak. Tuhan itu mau mengajarkan kita, kalau kita sudah mengasihi Tuhan Allah, kita juga harus mengasihi sesama. Buktinya seperti orang Samaria tadi ya, dia mau menolong orang lain yang lagi butuh pertolongan. Contohnya apa kak? Dia tadi ngapain kak? Jatuh ke jalan. Betul. Terus akhirnya orang siapa yang nolongin? Orang Samaria nolong dia, dibawa ke penginapan. Terus diobatin luka-lukanya ya. Uang dia kak. Dikasih uang juga, betul. Ternyata kasih itu harus ditunjukkan, harus dibuktikan. Nah, Kakak Mega mau tantang adik-adik yang di rumah nih kak. Hal yang paling mudah yaitu apa? Pastinya kita punya orang yang dikasih ya di rumah ya. Dong. Ada orang tua, ada siapa lagi? Ada adik, abang. Betul, adik, abang, kakak, betul sekali. Caranya gampang nih adik-adik. Coba kalian bernyanyi di hadapan mereka, tunjukkan kasihnya dengan lagu, tahu nggak apa itu kak? Apa ya kak lagunya? Apa tuh? Kakak Mega mau tantang dengan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Terus pakai gerakan, orang yang dinyanyiin harus ada di depannya, gitu. Bagaimana adik-adik? Seru pastinya ya? Seru. Oke, caranya gimana? Kakak-kakaknya bakal ngajarin di sini dan adik-adik boleh nyanyikan lagu ini dan videokan, sampaikan ke kakak-kakak guru sekolah minggunya. Gimana kakak-kakak? Siap kakak. Oke, kita mulai ya. Musik abang. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
Kak Resti, Kak Meli, mudah kan? Mudah Kak Mega. Oke, kita tunggu ya adik-adik ya. Bikin video lagu pujian untuk orang-orang yang kita kasihi. Demikian kreativitas kita minggu ini. Sampai jumpa adik-adik. Adik-adik di rumah, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik, siapkan persembahannya, berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan sambil kita bernyanyi, berilah yang baik. Musik abang. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, karena ibadah kita sudah selesai, sama-sama kita mengucapkan kepada Amang Pendeta, selamat Hari Minggu Amang, 1, 2, ya. Selamat Hari Minggu Amang. Selamat Hari Minggu. Shalom.